Halo insan ITDC, selamat datang di podcast ITDC Restock yang membahas mengenai risiko secara santai namun tetap strategis. Pada hari ini kita akan mengangkat tema Market Risk bersama Bapak PLT Direktur Utama ITDC, Bapak Ahmad Fajar, dengan host kita Maya Dayanti. Selamat pagi Pak Fajar. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang market risk nih Pak. Boleh dong Pak dijelasin kepada saya dan teman-teman yang kita nih masih awam tentang market risk. Apa sih sebenarnya market risk itu? Market risk adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh karena perubahan harga pasar. Baik itu disebabkan oleh suku bunga, oleh karena perubahan kurs, dan oleh karena faktor-faktor lain yang tentunya harus dikelola risikonya oleh perusahaan. Oke Pak, jadi sebenarnya contoh yang paling nyata dari market risk itu seperti apa ya? Nah, contoh dari market risk itu misalkan kita punya utang, kemudian suku bunganya naik, berarti risiko kita meningkat. Contoh lain adalah kita kalau punya bunga, kita punya pinjaman dalam mata uang valuta asing. Apabila kursnya naik, kita akan membayar lebih besar. Tentunya hal ini akan lebih merugikan kepada perusahaan. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang harus kita kelola secara baik. Kalau tidak, tentunya kita akan merugi. Baik Pak, berdasarkan penjelasan Bapak tadi, berarti market risk itu spekulasi atau keniscayaan Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Market risk itu adalah keniscayaan. Kenapa? Kalau ada exposure berarti ada risiko. Exposure-nya kita punya dana atau kita punya utang, semuanya ada risiko. Berarti itu adalah suatu keniscayaan. Jadi menurut Bapak, bagaimana cara perusahaan untuk mengelola market risk? Ada 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Risiko itu kemungkinan besar atau kecil. Yang kedua adalah bagaimana mengukur suatu risiko, bisa dengan menggunakan value at risk atau ukuran lainnya. Yang ketiga adalah bagaimana cara memitigasi. Ini bisa dilakukan contohnya dengan hedging, misalkan hedging valuta asing dengan membeli forward, swap, atau option. Oke, terkait hedging yang Bapak sampaikan tadi, apakah hedging selalu diperlukan Pak? Hedging tidak selalu harus dilakukan. Kenapa? Kalau dia sudah automatic exposure-nya ditutup dengan exposure yang lain, berarti automatically hedge. Dengan demikian ini tidak diperlukan. Tapi kalau exposure itu terbuka, harus ditutup dengan hedging. Itulah cara meminimalisir risiko. Nah, menurut Bapak, apa sih kesalahan paling umum dalam mengelola market risk? Kesalahan itu, ini pertanyaan bagus ya, kesalahan itu kemungkinan adalah menganggap market risk itu hal teknis, menganggap market risk itu hal yang biasa, hanya ukurannya orang-orang manajemen risiko. Padahal ini merupakan hal strategis yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Untuk itu harus diambil action, apakah mengurangi risiko, memitigasi risiko, atau menghindari risiko. Oke Pak, untuk menutup Risk kita kali ini, boleh dong kasih pesan-pesan tentang market risk? Baik, jadi pesan saya adalah bagaimana suatu perusahaan itu perusahaan yang kuat, bukannya perusahaan yang terhindar dari risiko atau apa, tapi bagaimana mengidentifikasi, mengukurnya, dan mengambil action. Nah, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, hedging, dan sebagainya. Dengan demikian, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu mengelola risiko sesuai dengan governance yang dimiliki.